Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Kaista Adabi dengan NIM belakang 010. Saya Diki Maulana dengan NIM belakang 003. Saya Nur Hamid Zikrullah dengan NIM belakang 006. Saya Raihan Ardi Pratana dengan NIM 0037. Saya Hendra Triwinahyo, NIM 0017. Apa itu landasan kepemilikan atau al-milkiyah? Konsep kepemilikan al-milkiyah adalah hak seseorang untuk memanfaatkan dan mentransfer sesuatu harta sesuai dengan ketentuan syariat yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan didasari tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Jadi semua kepemilikan bersifat relatif dan segala hanya milik Allah dan makhluk-makhluknya. Maha bertindak sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah. Berikut prinsip utama konsep kepemilikan dalam Islam, bahwa manusia memegang hak terbatas atas penggunaan harta. Islam mengakui hak milik individu sebagai dari fitrah manusia, namun penggunaan harus selaras dengan syariat. Selain itu, Islam menetapkan batas moral yang jelas, yaitu harta tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat atau merusak tatanan sosial. Baik, di sini ada 3 jenis kepemilikan dalam Islam. Itu pertama ada kepemilikan individu atau al-milkiyah ar-fardiyah. Baik, hak pribadi atas harta yang diperoleh secara sah, yaitu seperti usaha yang halal, warisan, atau hibah. Meskipun diakui, peraturannya tetap mengikuti syariat Islam, yaitu tidak menyengsarakan pihak lain. Baik, yang kedua ada kepemilikan umum al-malkiyah al-ammah. Maksudnya itu seperti sumber daya yang dimiliki bersama oleh masyarakat seperti air, gas, dan minyak, hutan. Sumber daya seperti itu tidak boleh dimonopoli secara individu. Harus dikelola untuk kemaslahatan publik. Yang ketiga ada kepemilikan negara, yaitu al-milkiyah ad-daulah. Apa aja sih yang dimiliki kepemilikan dalam negara itu? Yaitu ada aset yang dikuasai oleh pemerintah untuk dikelola demi kepentingan rakyat, seperti sumber daya strategis atau hasil bumi yang dimiliki. Harta tersebut yaitu pemerintah harus bertanggung jawab dan mengelola agar bertujuan menghindari keseimbangan ekonomi pada negara. Ya, selanjutnya yaitu komparasi dalam sistem ekonomi lain. Jadi konsep kepemilikan dalam Islam ini hadir dan menawarkan perspektif yang berbeda, yang lebih moderat dan berkeadilan. Membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis, yang dalam sistem kapitalis kepemilikan dipandang sebagai hak absolut individu tanpa batasan sosial yang kuat, yang seringkali menimbulkan kesenjangan sosial dan sering berperilaku tidak adil. Penumpukan harta oleh segelintir pihak. Sebaliknya, sosialis menekan kepemilikan kolektif, sederhana mengabaikan hak-hak individu. Namun dalam Islam mengakuinya harus selaras dengan syariat keseimbangan dan solusi yang adil atau etis. Nah, yang terakhir ada urgensi dan implikasi praktis di tengah tantangan ekonomi modern dan kapitalisme digital. Ketidakseimbangan distribusi menjadi problematika yang sangat kuat, dan dari itu terciptanya solusi alternatif yang etis, membuat kebijakan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang kuat. Pengelolaan kebijakan ekonomi agar tercapai keadilan, kesejahteraan, dan amanah yang harus dikelola melalui instrumen seperti zakat dan infak dan wakaf. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.